Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari persamaan diferensial kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi persamaan diferensial homogen order 2, Cauchy-Euler, dan homogen dengan metode koefisien tak tentu. Perkenalkan, nama saya Dery Stanto dari Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Ariga Putra Pratama. Baik, perkenalkan nama saya Trian Argapura. Baik, perkenalkan nama saya Berkat Simanggula dari Teknik Elektro T25A. Perkenalkan, nama saya Guntur Setiawan Sihotang. Baik, di sini kita akan mempresentasikan materi tersebut. Oke, udah. Oke, di sini masuk pembahasan persamaan diferensial linear homogen order 2, yaitu Cauchy-Euler. Bentuk umum persamaan Cauchy-Euler order 2. Pada AX plus B pangkat 2 D2Y per DX pangkat 2 plus A1 dalam kurung AX plus B DY per DX A0Y sama dengan 0. Di sini memiliki ciri utama, yaitu suku pertama memiliki turunan kedua D2Y per DX pangkat 2 atau Y double aksen, dan dikalikan dengan AX plus B pangkat 2. Lalu pada suku kedua, turunan pertama DY per DX atau Y aksen akan dikalikan dengan AX plus B pangkat 1. Di suku ketiga adalah fungsi Y itu sendiri turunan ke 0 dikalikan dengan AX plus B pangkat 0 sama dengan 1. Lalu di sini terdapat penurunan rumus variabel yaitu T sama dengan len AX plus B menjadi AX plus B pangkat E pangkat T. Di sini yang pertama bakal menghitung Y aksen DX per DX. Diketahui T-nya itu adalah ln AX plus B, maka turunan T terhadap X-nya adalah DT per DX A per AX plus B. Lalu berdasarkan aturan lantai, Y aksen dy per dx sama dengan dy per dt dikali dt per dx sama dengan dt dikali a per ax plus b menjadi Y aksen a per ax plus b dy per dt. Lalu yang kedua, menghitung Y double aksen, itu D2Y per DX pangkat 2. Untuk mencari turunan kedua,
diturunkan kembali Y aksen terhadap X menggunakan aturan perkalian turunan U aksen V ditambah U aksen V pangkat 1. Jadi Y double aksen D per DX turun A per AX plus B dikali DY per DT. Lalu di sini pada bagian pertama diturunkan terhadap X itu DX dalam kurung A per AX plus B menjadi sama dengan min A pangkat 2 per AX plus B pangkat 2. Turunkan bagian kedua terhadap X menggunakan aturan rantai itu D per DX dalam kurung DY per DT sama dengan DT D per DT dalam kurung DY per DT. Itu DT per DX sama dengan D pangkat 2Y DT pangkat 2 dikali A per AX plus B. Itu digabungkan keduanya, Y double aksen sama dengan dalam kurung min A pangkat 2 AX plus B pangkat 2 dikali DY per DT tambah dalam kurung A per AX plus B dikali dalam kurung D pangkat 2Y per DT pangkat 2 dikali A per AX plus B. Itu menjadi Y double aksen sama dengan min A pangkat 2 per AX plus B pangkat 2 DY per DT ditambah A2 per AX plus B pangkat 2 D2Y per DT pangkat 2. Lalu difaktorkan pada bagian A pangkat 2 per AX plus B pangkat 2. Yaitu menjadi Y double aksen sama dengan A pangkat 2 per AX plus B pangkat 2 D pangkat 2Y per DT pangkat 2 min DY per DT. Lalu disubstitusi ke persamaan awal. AX plus B pangkat 2 dalam kurung A pangkat 2 per AX plus B pangkat 2 D per D2Y per DT pangkat 2 min D per DT ditambah A1 AX plus B A per AX plus B DY per DT ditambah A0Y pada suku AX plus B pangkat 2 dan AX plus B di pembilang dan penyebut saling menghilangkan menjadi A pangkat 2 dalam kurung D pangkat 2 Y per DT pangkat 2 DY per DT plus A1A DY per DT ditambah A0Y sama dengan 0. Lalu dikelompokkan suku-suku yang sejenis DY per DT itu menjadi A pangkat 2 D 2Y per DT 2 min A DY per DT ditambah A1A
dy per dt tambah A0y sama dengan 0. Lalu di sini masuk ke persamaan karakteristik. Pada persamaan karakteristik ini terdapat R1 2 sama dengan min A1A bikinan A pangkat 2 plus minus akar A12 min 2A pangkat 2 dikurang 4A pangkat 2 A0 per A2 pangkat 2. Di sini menganalisis 3 kasus solusi secara mendalam, itu nilai di dalam akar diskriminan D sama dengan A1A dikurang A2 pangkat 2 dikurang 4A pangkat 2 A0. Pada kasus pertama ini dua akar real berbeda, D lebih besar daripada 0. Solusi variabel T bagi Y sama dengan C1E pangkat R1T ditambah C2E pangkat R2T dikembalikan ke variabel X, E pangkat T sama dengan AX plus B. Jadi Y sama dengan C1 dalam kurung AX plus B R1 ditambah C2 AX plus B R2. Lalu pada kasus kedua, akar real kembar itu sama dengan D sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka R1 sama dengan R2. Solusi kedua harus dikalikan dengan variabel independennya. Dalam hal ini dikalikan dengan T. Solusi dalam variabel T dikembali C1 E pangkat R1T ditambah C2 T E pangkat R1T sama dengan E R1T C1 plus C2T dikembalikan ke variabel X, E pangkat T sama dengan AX plus B dan T sama dengan ln AX plus B, yaitu menjadi Y AX plus B pangkat R1 dalam kurung C1 plus C2 ln AX plus B. Lalu pada kasus ketiga, D kurang dari 0 jika D negatif, akarnya berbentuk bilangan imajiner R A plus minus IB. Solusi dalam variabel T itu Y sama dengan T C1 cos BT ditambah C2 sin BT dikembalikan ke variabel X menjadi Y sama dengan AX plus B pangkat A C1 cos B ln AX plus B dalam kurung ditambah C2 sin B ln AX plus B. Baik, di sini akan
Dilanjut oleh teman saya, Guntur. Akan melanjutkan menjelaskan di bagian 2.2 penyelesaian persamaan Cauchy-Euler. Contohnya, tentukan persamaan karakteristik pada persamaan Cauchy-Euler jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan bentuk umum dari persamaan Cauchy-Euler orde 2, yaitu AX tambah B pangkat 2 Y double aksen plus A1 dalam kurung AX plus B Y aksen plus A0 Y sama dengan 0. Nah, pada pembahasan ini kita akan mencari persamaan karakteristik dari kasus khusus yang dimana nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Nah, jika kita substitusikan nilai tersebut ke dalam bentuk umum, maka persamaannya menyusut menjadi lebih sederhana, yaitu X kuadrat Y double aksen plus A1 X Y aksen plus A0 Y sama dengan 0. Nah, untuk menentukan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini, kita lakukan permisalan bahwa solusinya berbentuk Y sama dengan X pangkat R. Dari pemisalan ini, kita cari turunan pertama atau Y aksen dan turunan keduanya atau Y double aksen. Turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan Rx pangkat R-1 dan turunan keduanya adalah Y double aksen sama dengan R dalam kurung R-1 X pangkat R-2. Nah, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan Y aksen dan Y double aksen. Ini kembali ke dalam persamaan diferensial awal kita. Maka kita dapatkan X kuadrat dalam kurung R dalam kurung R-1 X pangkat R-2 plus A1X Rx pangkat R-1 plus A0 X pangkat R sama dengan 0. Kita sederhanakan variabel X-nya, persamaan tersebut menjadi R dalam kurung R-1 X pangkat R plus A1 Rx pangkat R plus A0 X pangkat R sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan memfaktorisasi dengan mengeluarkan variabel X pangkat R. X pangkat R dalam kurung R, R-1 plus A1 R plus A0 sama dengan 0. Nah, karena nilai XR tidak sama dengan 0, maka bagian di dalam kurunglah yang harus bernilai 0. Jadi kita peroleh persamaan karakteristiknya, yaitu R dalam kurung R-1 plus A1R plus A0 sama dengan 0. Setelah disederhanakan dengan membuka kurung serta mengelompokkan suku-suku yang sejenis, kita mendapatkan rumus akhir persamaan karakteristik untuk Cauchy-Euler dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, yaitu R pangkat 2 plus A1 min 1 R plus A0 sama dengan 0. Persamaan kuadrat inilah yang nantinya kita gunakan untuk mencari akar-akar R guna menentukan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Nah, sekarang kita akan coba deh slide selanjutnya. Nah, kita akan mengerjakan yang menentukan penyelesaian dari persamaan diferensial X kuadrat Y double aksen min 4X Y aksen plus 6Y sama dengan 0. Dari persamaan ini, pertama-tama kita identifikasi dulu nilai koefisien-koefisiennya untuk dicocokkan dengan rumus persamaan karakteristik R kuadrat plus dalam kurung A1 min 1 R plus A0 sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa nilai koefisien A1 adalah min 4, nilai koefisien A0 adalah 6. Nah, berikutnya kita substitusikan nilai A1 sama dengan min 4 dan nilai A0 sama dengan 6 ke dalam rumus persamaan karakteristik tadi, yaitu R kuadrat plus dalam kurung min 4 dikurang 1
R plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya, sederhanakan bagian di dalam kurung, sehingga kita peroleh persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat min 5R plus 5 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat R kuadrat min 5R plus 6 sama dengan 0, kita lakukan faktorisasi. Kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya min 5. Nah, angka tersebut adalah min 2 dan min 3. Maka bentuk faktorisasinya menjadi dalam kurung R min 1 dikali R min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan dua akar karakteristik yang real dan berbeda, yaitu R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 3. Nah, karena akar-akarnya real dan berbeda, maka sesuai dengan teori dasar persamaan Cauchy-Euler, pemisalan solusi berbentuk Y sama dengan X pangkat R menghasilkan solusi basis X kuadrat dan X pangkat 3. Nah, jadi solusi umum dari permasalahan diferensial tersebut adalah kombinasi linear dari dua solusi basis tadi, yaitu Y sama dengan C1 X kuadrat plus C2 X pangkat 3, di mana C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Demikian penjelasan mengenai penyelesaian persamaan Cauchy-Euler. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, udah. Lanjut Berkat. Persamaan diferensial non homogennya kan? Ya, yang tahu homogen. Ya. Yang Untuk seterusnya, persamaan diferensial non homogen atau metode koefisien tak tentu. Analisis rangkaian RLC dengan sumber AC. Sebuah rangkaian RLC seri diberikan sumber tegangan sinusoidal sehingga arus listrik Berkat. Bukan studi kasus. Yang mana? Yang atasnya ada yang 1.3 persamaan diferensial atau homogen. 2.3. Oh, iya. Nah, diulang satu. Seterusnya, persamaan diferensial linear tak homogen. Prosedur umum penyelesaian persamaan diferensial adalah langkah yang pertama, yaitu menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen YH kali X. Langkah kedua, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear tak homogen YP kali X. Langkah ketiga, menentukan solusi umum persamaan diferensial Y sama dengan YH kali X plus YP kali X. Contoh, temukan solusi umum persamaan diferensial berikut. Y double aksen plus Y sama dengan 1. Langkah yang pertama, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen. Solusi umum YH sama dengan C1 cos X plus C2 sin X. Langkah 2, menentukan solusi umum PD linear tak homogen. Y double aksen plus Y sama dengan 0. Solusi umumnya yaitu Y P sama dengan 1. Langkah ketiga, Y sama dengan YH kali X plus YP kali X sama dengan C1 cos X plus C2 sin X plus 1. Terima kasih. Seterusnya, metode koefisien tak tentu.
Awalnya metode ini diterapkan pada persamaan diferensial linear tak homogen orde 2 yang berbentuk AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan RX A BC sama dengan konstanta. Selanjutnya metode ini juga berlaku untuk orde yang lebih tinggi. Kunci metode ini adalah YP adalah suatu ekspresi yang mirip dengan Rx yang terdapat koefisien-koefisien yang tidak diketahui yang dapat ditentukan dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Aturan untuk metode koefisien tertentu yang bagian pertama yaitu aturan dasar. Jika Rx adalah salah satu fungsi yang ada dalam tabel 3.1, pilih fungsi YP yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Yang kedua, aturan modifikasi. Jika Rx sama dengan solusi persamaan diferensial homogen, kalikan YP yang bersesuaian dalam tabel dengan X atau X2 jika Rx sama dengan solusi akar ganda persamaan diferensial homogen. Yang ketiga, aturan penjumlahan. Jika Rx adalah jumlah fungsi-fungsi yang terdapat dalam tabel, maka kolom pertama YP adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Ya, di sini ada contoh penerapan aturan dasar penyelesaian persamaan diferensial tak homogen, yaitu sebagai berikut. Y double aksen plus 4Y sama dengan 8X pangkat 2. Penyelesaiannya langkah 1, menentukan solusi persamaan diferensial homogen Y double aksen plus 4 sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya yaitu M pangkat 2 plus 4 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik M1 sama dengan 2I, M2 sama dengan min 2I. Solusi umumnya yaitu YH sama dengan A cos 2X plus B sin 2X. Langkah kedua, menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen. Y double aksen plus 4Y sama dengan 8X pangkat 2. Fx sama dengan 8X pangkat 2 sehingga dari tabel 1 YP sama dengan K2 X pangkat 2 plus K1 X plus K0. Y aksen sama dengan 2K2 plus K1. Y double aksen sama dengan 2K2. Substitusi YP, Y double aksen Y aksen P dan Y double aksen P ke persamaan didapatkan 2K2 plus 4 K2 X pangkat 2 plus K1 X plus K0 sama dengan 8X pangkat 2. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat, sama diperoleh 4K2 sama dengan 8, 4K1 sama dengan 0, 2K2 plus 4K0 sama dengan 0. Diperoleh konstanta K2 sama dengan 2, K0 sama dengan min 1, K1 sama dengan 0. Solusi umum persamaan diferensial tak homogen yaitu YP sama dengan 2X pangkat 2 min 1. Langkah 3, menentukan solusi persamaan diferensial. Y sama dengan YH X plus YPX sama dengan A cos 2X plus B sin 2X plus 2X pangkat 2 min 1.
Udah? Baik. Di sini saya akan melanjutkan atau memaparkan materi yang saya pahami dan menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya. Di sini persamaan diferensial atau homogen adalah persamaan diferensial yang memiliki luas kanan tidak sama dengan 0, sehingga terdapat suatu fungsi yang mempengaruhi sebuah sistem. Untuk solusi persamaan terdiri dari dua bagian, yaitu ada YH dan YP. Maka Y sama dengan YH plus YP. Dengan YH, solusi homogen diperoleh dengan mengubah luas kanan menjadi 0. Dan YP, solusi partikular, diperoleh dari fungsi memaksa. Ada pula untuk penyelesaian persamaan diferensial atau homogen ini dengan cara metode koefisien tertentu. Metode koefisien tertentu adalah cara mencari solusi partikular atau bisa disebut dengan YP dengan menebak bentuk fungsi yang mirip dengan luas kanan fx. Koefisien pada tebakan tersebut belum diketahui sehingga disebut koefisien tertentu. Setelah itu koefisien dicari dengan mensubstitusikan tebakan ke dalam persamaan diferensial. Metode ini hanya dapat digunakan jika persamaan diferensial bersifat linear, koefisien pada persamaan adalah konstan, fungsi fx berupa polinom, eksponensial, sinus, kosinus, atau kombinasi dari fungsi-fungsi tersebut. Ada pula langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan solusi homogen YH. Ubah persamaan menjadi homogen dengan membuat luas kanan sama dengan 0. Kemudian cari persamaan karakteristik. Terus tentukan akar-akar karakteristik dan tuliskan solusi homogen. Yang kedua, tentukan tebakan solusi partikular atau YP. Bentuk tebakan mengikuti bentuk fungsi pada luas kanan. Jika bentuk tebakan sudah muncul pada YH, kalikan dengan X atau X kuadrat jika masih sama. Atau bisa kita samakan dengan tabel yang ada pada materi. Yang ketiga ada hitung turunan yang diperlukan. Turunkan YP sesuai order persamaan. Jadi ada YP kemudian diturunkan menjadi YP double aksen. YP aksen kemudian diturunkan lagi menjadi YP double aksen. Yang keempat, substitusikan ke persamaan diferensial. Masukkan YP beserta turunannya. Samakan koefisien untuk memperoleh nilai konstanta yang belum diketahui. 5. Gabungkan solusi. Solusi umum adalah Y sama dengan YH plus YP. Metode koefisien tertentu merupakan yang cepat dan sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial atau homogen. Yang pertama adalah menentukan solusi homogen terlebih dahulu, menebak bentuk solusi partikular sesuai fungsi pada luas kanan, menentukan koefisien yang belum diketahui melalui substitusi, menggabungkan solusi homogen dan solusi partikular sehingga diperoleh solusi umum Y sama dengan YH plus YP. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus 1 tentang persamaan diferensial Cauchy-Euler homogen. Pada soal yang diketahui persamaan T pangkat 2 D pangkat 2 ya hanapeun iya ge. Terus pada soal diketahui persamaan T pangkat 2 D pangkat 2 V dibagi DT pangkat 2 ditambah 4T dV dibagi DT ditambah 2V sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan diferensial Cauchy-Euler karena setiap turunan dikalikan dengan pangkat dari variabel T. Selain itu persamaan ini termasuk homogen karena ruas kanan sama dengan 0. Sehingga tidak ada sumber atau gaya dari luar yang mempengaruhi sistem. Untuk mencari solusi umum, kita menggunakan bentuk dugaan seperti V ditambah T pangkat M dikali. Bentuk ini dipilih karena merupakan cara standar untuk menyelesaikan persamaan Cauchy-Euler. Selanjutnya kita mencari turunan pertama dan turunan kedua, kemudian semuanya disubstitusikan ke dalam persamaan setelah disederhanakan.
diperoleh persamaan karakteristik seperti M pangkat 2 ditambah 3M ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan ini kemudian difaktorkan menjadi M ditambah 2 buka kurung M tambah 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh dua akar yaitu M sama dengan min 1 dan M sama dengan 2. Karena akarnya berbeda, maka solusi umum persamaannya adalah V buka kurung T sama dengan C si 1 T pangkat min 1 ditambah si 2 T pangkat 2 T pangkat min 2. Selanjutnya digunakan syarat awal yang diberikan pada soal yaitu V berarti T-nya itu 1 ditambah sama dengan 6 dan V aksennya 1 sama dengan min 7. Dari syarat tersebut diperoleh nilai si 1 sama dengan 5 dan si 2 sama dengan 1 sehingga solusi khususnya menjadi V T sama dengan 5 bagi T ditambah 1 T pangkat 2 kali. Makna fisika adalah ketika waktu semakin besar, nilai tegangan akan semakin kecil hingga mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bersifat stabil karena responnya semakin lama semakin mereda. Demikian penjelasan untuk studi kasus 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus 2. Pada studi kasus kedua diberikan persamaan I aksen double ditambah 4I aksen ditambah 4I sama dengan 20 cos 2T. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial non-homogen karena ruas kanannya tidak sama dengan 0. Nilai 20 cos 2T merupakan sumber tegangan AC yang mempengaruhi rangkaian. Langkah pertama adalah mencari solusi homogen dengan menghilangkan terlebih dahulu ruas kanan sehingga diperoleh I aksen ditambah 4I double aksen ditambah 4I aksen ditambah 4I sama dengan 0. Kemudian dibentuk persamaan karakteristik R2 ditambah 4R ditambah 4 sama dengan 0. Persamaan tersebut dapat difaktorkan menjadi R tambah 2 pangkat 2 sama dengan 0. Karena kedua akarnya sama atau disebut atau kembar, maka solusi homogen yang diperoleh adalah IH sama dengan Si1 ditambah Si2 T pangkat min 2T dikali. Langkah berikutnya adalah mencari solusi faktoral menggunakan metode konvensi tak tentu. Karena ruas kanan berupa fungsi kosinus, maka kita mengasumsikan bentuk solusi IP sama dengan A cos 2T ditambah B sin 2T. Setelah dihitung keturunannya adalah disubstitusikan ke persamaan diperoleh. A sama dengan 0 dan B sama dengan 5 pangkat 2. 5 bagi 2. Sehingga solusi partikular menjadi IP sama dengan 5 bagi 2 sin 2T. Selanjutnya solusi umum diperoleh dengan menjumlahkan solusi homogen dan solusi partikular. IT sama dengan C1 ditambah CT min pangkat min 2 ditambah sin 2T. Makna fisiknya adalah terdapat dua jenis respon. Bagian pertama Si1 ditambah Si2 T pangkat min 2T merupakan respon transient yang respon sementara yang akan menghilangkan seiring bertambahnya waktu karena dipengaruhi oleh faktor eksponensial. Sedangkan bagian kedua 5 bagi 2 sin 2T merupakan respon tunak, yaitu respon yang tetap ada karena rangkaian terus diberikan sumber tegangan AC.
Jadi setelah waktu cukup lama respon transin akan hilang dan yang tersisa hanyalah respon tunak yang mengikuti bentuk gelombang sinus. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian.